Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, khususnya pada baterai bekas. Pengertian limbah B3, baterai bekas, dan sumbernya. Limbah B3 yaitu bahan berbahaya atau beracun yang memiliki sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup, dan membahayakan kesehatan manusia. Salah satu contoh limbah B3 yang akan dibahas yaitu baterai bekas. Karakteristik limbah B3, baterai bekas. Baterai termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun karena mengandung logam berat seperti merkuri, mangan, timbal, kadmium, nikel, litium, belerang, asam sulfat, amonium, klorida, nitrogliserin, air raksa, seng, antimon, perak, hidrida, dan rubidium. Klasifikasi limbah B3 baterai bekas yaitu tergolong sebagai bahan berbahaya dan beracun karena memiliki sifat-sifat seperti mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif yang dapat menyebabkan iritasi atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya. Atas perhatiannya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah powerbank dilaporkan meledak di dalam pesawat milik maskapai penerbangan Royal Brunei Airlines pada Kamis 3 Januari 2019. Tak hanya itu saja, di Beijing juga terdapat kasus serupa. Sebuah powerbank tiba-tiba terbakar di dalam kabin pesawat China Southern Airlines sehingga menyebabkan penerbangan ditunda selama 3 jam. Dan masih banyak lagi kasus lainnya di mana powerbank tiba-tiba terbakar. Mengapa powerbank atau smartphone pada kasus tersebut bisa meledak? Ada dua penyebab utama mengapa baterai powerbank atau smartphone bisa meledak. Yang pertama, bahan yang digunakan dalam baterai. Baterai terdiri dari dua bagian utama, yaitu anoda dan katoda. Daya listrik selalu mengalir dari katoda ke anoda. Bayangkan kedua bagian ini seperti lembaran yang berisi bahan-bahan kimia baterai seperti litium, kobalt, mangan, dan lain-lain. Kedua bagian ini digulung menjadi satu dengan sebuah lapisan khusus yang memisahkan antara anoda dan katoda. Fungsi dari lapisan khusus ini bertujuan supaya anoda dan katoda tidak langsung bertemu dan tidak menghasilkan daya listrik. Daya listrik mengalir dari katoda menuju anoda melalui papan PCB. Fungsi dari papan PCB ini ialah mengatur daya listrik yang mengalir supaya tidak berlebihan dan juga untuk melindungi baterai apabila terjadi kondisi yang tidak diinginkan, seperti short circuit atau lainnya. Apabila lapisan antara anoda dan katoda ini rusak atau cacat, katoda akan bisa bertemu dengan anoda sehingga daya listrik langsung mengalir dari katoda dan anoda. Hal inilah yang menyebabkan baterai bisa meledak. Itulah sebabnya apabila baterai ditusuk dengan benda tajam dan lapisan pemisah rusak, katoda akan bertemu dengan anoda dan membuat baterai meledak. Kedua, chip proteksi powerbank. Setiap powerbank yang bagus memiliki 5 jenis proteksi, yaitu overcharge protection, overdischarge protection, overcurrent protection, overvoltage protection, dan short circuit protection. 5 jenis proteksi ini diatur pada chip-chip yang terletak pada papan PCB dari powerbank. Tujuan dari proteksi ini yaitu apabila terjadi salah satu kondisi di atas, chip akan otomatis memutus kerja powerbank, sehingga daya tidak mengalir lagi dari katoda ke anoda. Apabila chip proteksi tidak berfungsi ketika salah satu kejadian di atas terjadi, hal ini dapat mengakibatkan baterai meledak. Contohnya apabila terjadi short circuit atau korslet, seharusnya powerbank akan segera berhenti bekerja. Tapi karena chip gagal berfungsi, powerbank terus bekerja sehingga menyebabkan baterai bisa meledak. Nah, itulah dua penyebab utama mengapa baterai powerbank bisa meledak. Semoga video ini bisa menambah wawasan Anda ketika ingin membeli powerbank. Apabila ada